Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar kerja lagi setelah pensiun. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini pemirsa barangkali yang menjadi karyawan, ini biasanya pastinya mendambakan pensiun yang serba berkecukupan ini Pak ya pastinya. Namun banyak juga mereka para pensiunan yang pada akhirnya kembali bekerja. Bagaimana pandangan Pak Legowo? Betul Mbak Chandra, jadi kalau di Indonesia memang usia pensiun ini relatif muda ya, 55 tahun. Walaupun ada wacana untuk diperpanjang. Untuk pegawai negeri sipil udah 58 tahun bahkan 60 tahun. Dan kelihatannya semuanya akan lebih panjang nantinya. Tapi sementara kita pensiun di umur 55. Nah 55 ini masih relatif muda. Artinya pada saat kita memasuki umur 55 itu pikiran kita masih kreatif, kita ingin melakukan banyak hal, masih ingin berkreasi. Jadi saya ingin membagi kelompok, pertama adalah kelompok pensiunan yang memang ingin menggunakan energinya untuk berkreasi lebih lanjut. Jadi mereka bekerja lagi karena merasa ingin berguna. Kelompok yang kedua adalah mereka yang bekerja, pensiunan yang bekerja kembali karena terpaksa. Terpaksa karena tabungan pensiunannya tidak mencukupi. Dan kalau kita lihat atau kita ingat sumber penghasilan setelah pensiun itu ada 5 ya Mbak. Jadi jaminan sosial, program pensiun, dukungan keluarga, tabungan pribadi, yang kelima adalah bekerja kembali, jadi gaji. Jadi memutuskan kembali bekerja setelah pensiun karena terpaksa ini barangkali karena mayoritas dari 5 sumber penghasilan setelah pensiunnya tidak mencukupi. Tidak begitu mencukupi, ya Pak? Betul. Dan memutuskan untuk kembali kerja ini tentunya tidak mudah. Karena pertama ya kita kesehatannya tidak seperti dulu lagi. Usia kita sudah tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, yang lebih sehat, lebih bersemangat. Dan bersaing dengan generasi muda ini juga tidak mudah karena mereka umumnya lebih fasih dalam hal teknologi, mereka lebih baik dalam bahasa asing, dan karena jumlahnya mereka pun banyak, mereka haus pengalaman, haus pekerjaan. Jadi mereka mau saja mengambil pekerjaan apa saja. Nah tentunya bagi pemberi kerja mereka punya pilihan, mencari generasi muda yang lebih haus, atau mencari atau memilih karyawan yang sudah pensiunan yang mungkin ahli tetapi semangatnya tidak setinggi generasi muda. Jadi saya ingin garis bawahi ini Pak Legowo, kiranya ini walaupun semangat tinggi para pensiunan untuk bekerja, tapi ini semuanya belum tentu bisa tertampung, betul ya Pak? Betul sekali Mbak. Dan ini konsisten dengan hasil survei kita di mana 70% responden kita yang mengatakan ingin bekerja kembali setelah pensiun, ternyata hanya 40% yang betul-betul bekerja kembali. Oke, nah jadi ada ketimpangan ya Mbak ya, antara harapan dan kenyataan. Betul-betul. Nah Pak Legowo, ini kiranya nih para pensiunan yang paling tidak menyadari bahwa memang cukup sulit untuk bersaing dengan para generasi muda dan pada akhirnya memutuskan untuk berwira swasta. Bagaimana pandangan Bapak? Menurut saya ideal sekali ya Mbak ya, karena kalau wira swasta kita tidak tergantung pada pemberi kerja. Kita bahkan menciptakan lapangan kerja dan bisa membantu orang lain itu lebih baik. Dan biasanya modal untuk usaha ini akan memanfaatkan hasil tabungan kita untuk pensiun. Jadi ada modal usaha. Nah, tantangannya adalah tidak semua karyawan atau mantan karyawan ini punya bekal yang cukup untuk berwira swasta. Bekalnya apa? Bekal mental atau bagaimana? Bekal ya, Pak mental, modal juga, dan kebiasaan kan kita biasa tiap bulan dapat gaji. Sekarang kita ini cerita yang berbeda sekali gitu. Kita justru harus menggaji diri sendiri dan bahkan menggaji orang lain. Kita tidak terlatih, sense of business-nya tidak pernah terlatih, dan itu harus kita lakukan, kita harus ahli dalam bidang itu. Jadi tidak mudah berwira swasta dan selalu ada risikonya. Dan biasanya pada saat pensiun kita mendapatkan rata-rata ini karyawan mendapatkan modal ya Pak ya, dana pensiun yang telah barangkali ditabung dan itu dijadikan modal sebagai wirausaha. Ya betul. Nah sebetulnya ini kan ada resikonya dong Pak, usahanya belum tentu berhasil, betul? Setuju Mbak. Jadi kalau mau usaha pun belum tentu berhasil, belum tentu untung. Mau cari kerja tadi belum tentu dapat karena pemberi kerjanya belum tentu memberi. Tetapi kalau kita tidak bekerja pun, tidak berwirausaha, maka kita juga menanggung atau punya risiko longevity risk atau risiko umur panjang, di mana yang artinya uang yang kita tabung itu tidak mencukupi untuk menghidupi sisa usia kita. Oke, baik. Pak Legowo, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh